Halo semuanya, selamat pagi anak kelas 10 IPS. Hari ini kita materi kemarin ya, sejarah peminatan di peradaban Mesopotamia. Jika kemarin kita sudah bahas mengenai peradaban Sungai Huangho atau sungai ya, peradaban Cina, sekarang kita membahas mengenai Mesopotamia. Coba, siapa yang pernah mendengar peradaban Mesopotamia? Oke ya, kalau belum tahu, mari kita belajar. Peradaban Mesopotamia itu ada peradaban yang sekarang menjadi negara Irak, gitu ya. Nah, ini ya, peradaban Mesopotamia. Nah, ini adalah wilayah peradaban atau peta kuno peradaban Mesopotamia. Ini Akkadia, Asurbanipal, ya, Sumeria, dan di sebelah sini ada Mediterania, dan ini ada Mesir, gitu ya. Ada Laut Hitam, gitu ya, dan beberapa daerah lainnya. Mesopotamia sendiri letaknya di antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Sekarang menjadi negara modern Irak, gitu ya. Sungai Efrat dan Tigris itu adalah sungai subur ya yang terbuka karena memiliki teluk Persia, gitu ya. Sebagai akibatnya menjadi daerah yang rebutan, gitu ya, sepanjang Sungai Efrat dan Tigris, gitu. Didiami oleh rumpun bangsa Semit. Pemerintah yang pernah berkuasa itu yang pertama ada Sumeria, Akkadia, Babilonia Lama, Assyria, Babilonia Baru, Persia, dan setelah itu ditaklukkan oleh bangsa Macedonia. Yang pertama ada Kerajaan Sumeria ya. Ada pada abad 3000 sebelum Masehi, gitu ya. Tahun 3000 sebelum Masehi didirikan oleh Raja Meslim, memiliki negara-negara kota seperti Uruk, dan Lagas, gitu ya. Polis-polis atau negara kota ya. Tulisannya itu berupa huruf paku atau cuneiform. Ilmu pengetahuannya, mereka telah mengembangkan sistem hitung atau sistem hitungnya itu berupa sika, desimal, gitu ya. Jadi sistem hitungan berdasarkan angka 6, gitu ya. Seperti 1 detik itu 1 menit 60 detik, 1 jam itu 60 menit, seperti itu ya. Sampai sekarang yang kita pahami ya, mengenal sistem irigasi dan membuat bendungan, gitu ya, untuk memperlancar kegiatan pertanian. Nah, ini ya huruf pakunya yang dimaksud tadi ya, anak-anak saya turunin ke bawah tuh ya. Tuh, cuneiform. Bidang arsitektur negeri Sumeria itu ya membuat sebuah zigurat. Zigurat ini adalah tempat untuk para dewa yang terbuat dari batu bata tanah, gitu, tanah liat ya. Zigurat itu nih ya untuk pemujaan para dewa-dewa mereka. Tahu sendiri ya, mereka itu sistem kepercayaannya itu politeisme, jadi menyembah beberapa dewa, gitu ya, nggak cuma satu, ya, banyak berarti ya. Ini ya zigurat yang sudah ditemukan saat ini, gitu ya. Jadi undang-undang tinggi, gitu ya. Nah, di atas itu nanti ada mimbar untuk mereka berdoa. Kebudayaan bangsa Sumeria itu berakhir pada tahun 2350 sebelum Masehi karena diserang oleh bangsa Akkadia di bawah pimpinan Raja Sargon. Jadi setelah ini Akkadia ya, Kak. Oke. Pemimpin bangsa Akkadia itu adalah Raja Sargon yang berhasil meruntuhkan kekuasaan kerajaan Sumeria ya. Kebudayaan bangsa Akkadia ini meniru kebudayaan bangsa Sumeria karena pada dasarnya kebudayaan Sumeria itu sudah maju, jadi tinggal melanjutkan, gitu ya. Bangsa Akkadia ini kemudian nggak lama ya berkuasa di peradaban ini di daerah Irak yang sekarang, gitu ya, karena diserang oleh bangsa Amorid ya, kemudian berdirilah Babilonia, gitu. Nah,
Ini Sargon ya yang tadi meruntuhkan kekuasaan Sumeria. Sargon itu digambarkan seperti ini ya anak-anak. Sargon tidak hanya seorang penakluk ya, tetapi ia juga cerdik dalam mengatur mempertahankan kekuasaannya. Gitu ya, dia ahli strategi berarti ya. Ia tidak lupa mendekatkan diri dengan hal-hal keagamaan. Jadi selain dia pintar strategi militer gitu ya, pemerintahan ya, dia juga dekat dengan Tuhannya, dewa-dewa. Ini kekuasaan pada saat pada masa Akkadia. Akhir hidup Sargon itu ya strategi untuk menyandera tokoh-tokoh penguasa lama justru memunculkan kelemahan dari kekasaran kuat Sargon. Jadi pada saat dia memerintah kekuasaan kerajaan sebelumnya yaitu Sumeria itu disandra oleh Sargon gitu ya. Kemudian kerajaan yang terbentang luas itu justru selalu berada di bawah ancaman pemberontakan. Jadi karena pemimpin-pemimpin Sumeria itu ditangkap sehingga masyarakat Sumeria yang masih hidup, yang masih ada, gitu, yang masih setia terhadap Sumeria itu justru melakukan pemberontakan terhadap Sargon. Itu yang membuat Sargon itu melemah, gitu ya. Kemudian daftar Raja Sumeria menyatakan pemerintahan Sargon itu berlangsung selama 56 tahun. Jadi selama 56 tahun ya pemerintahan dari Sargon. Menjelang akhir pemerintahannya, ketika ia berusia 70 tahunan, pecahlah pemberontakan besar. Jadi inskripsi dari Babilonia tua ya setelah Akkadia itu kan nanti ada Babilonia, tapi Babilonia tua mencatat bahwa para tokoh tua dari negeri yang sudah dipangkas kekuasaannya itu berkumpul dan memenuhi kuil Inanna-Nadikis gitu ya. Untuk ngapain? Untuk pemberontakan terhadap Sargon, melepaskan dendam gitu ya anak-anak. Nah, ini adalah ini adalah sebuah tulisan gitu ya, peninggalan dari Babilonia lama gitu ya. Kerajaan setelah ini ya. Nah, ini kerajaan Babilonia lama. Kenapa dikatakan lama? Karena ada dua nanti ya, ada Babilonia baru, ada Babilonia lama. Kerajaan Babilonia ini didirikan oleh bangsa Amorit gitu ya. Bangsa Babilonia terbesar rajanya itu namanya Hammurabi. Nah, Hammurabi ini punya peninggalan namanya Kodeks Hammurabi. Kodeks Hammurabi itu yang tadi di depan ya anak-anak ya. Seperti prasasti ada tulisannya, batu ada tulisannya seperti prasasti yang ada di Indonesia ya. Tuh ya. Dia menamakan Kodeks Hammurabi, isinya adalah tentang undang-undang. Nah, undang-undang ini dipahatkan pada tugu batu setinggi 8 kaki atau 2,5 meter yang ditempatkan di tengah ibu kota. Jadi biar semua orang tuh lihat gitu ya tentang undang-undang di Babilonia lama. Jadi biar takut ya tidak melanggar peraturan ya. Sistem kepercayaan itu pasti politeisme, jadi memuja banyak dewa, tapi dewa yang paling tertinggi itu namanya dewa Marduk. Nah, Marduk itu gambarnya seperti ini gitu ya. Marduk itu dalam bahasa Babilonia adalah dewa Mesopotamia kuno yang disebut dewa pelindung kota Babilonia. Ini ya dewa yang dianggap dewa pelindung. Nah, sepeninggal Hammurabi, wilayah Babilonia itu terpecah dan akhirnya Babilonia yang lama ini runtuh karena serangan dari bangsa Hittite gitu ya. Selanjutnya Mesopotamia diperintah oleh bangsa Kasih, Turki ya. Kemudian berdirilah kerajaan Assyria gitu ya. Nah, sekarang kita bahas ke kerajaan Assyria gitu ya. Kerajaan Assyria itu ibu kotanya ada di Asyur dan Nineveh gitu ya. Pemerintah bangsa Assyria bercorak militer ya anak-anak, mesinnya militer ya, sehingga berhasil memperluas wilayah dan menaklukkan daerah sekitar. Raja terkenalnya namanya Raja Asyurbanipal. Dia itu sangat suka dengan hal pendidikan selain militer ya gitu, sehingga dia mendirikan perpustakaan gitu ya. Perpustakaan ini diisi oleh peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Setelah ditotal itu mencapai 22.000 tablet atau peninggalan-peninggalan tablet itu seperti batu ya atau kayu yang ada tulisannya gitu ya, seperti yang di depan ya, Kodeks Hammurabi itu bagian dari.
Itu ya, bagian dari koleksi di perpustakaan tertua Asurbanipal. Raja terbesarnya adalah Raja Esarhaddon gitu ya. Terus Assyria runtuh setelah diserang oleh bangsa Khaldea. Nih, tokoh dari Asurbanipal, dia memegang ini seperti singa ya, anak-anak ya, gitu. Terus ini adalah tablet yang ada tulisannya ya. Babilonia baru, penduduknya itu dari suku Khaldea yang tadi ya. Jadi Asurbanipal itu dikalahkan oleh suku Khaldea dan mendirikan kerajaan selanjutnya namanya Babilonia baru. Ini masih keturunan dengan Babilonia lama ya anak-anak. Hanya saja membedakannya itu adalah Babilonia lama dan Babilonia baru gitu ya. Pendirinya adalah Nebukadnezar atau Nebupalazar ya, tapi raja terbesarnya adalah Nebukadnezar. Dia bisa memperluas wilayah, mengalahkan bangsa Yahudi atau Israel, membangun menara Babil atau Babilonia, membuat taman gantung hanging garden untuk hadiah kepada istrinya gitu ya. Selanjutnya ini gambaran dari taman gantung ya. Jadi dia bangunannya itu berunak-unak, maka dia itu seperti tamannya digantung, padahal memang hanya bangunan yang tinggi terus dibuatlah sebuah taman gitu ya. Nih ya, sesudah Nebukadnezar meninggal tahun 539 sebelum Masehi, Babilonia lama itu Babilonia baru itu ditaklukkan oleh bangsa Media atau Persia. Berarti setelah ini kerajaan Persia gitu ya. Ibu kotanya itu ada di Media, suku bangsa Media, ibu kotanya itu ada Persepolis gitu ya. Raja terbesarnya adalah Darius Sang Agung. Kerajaan Persia itu runtuh setelah dikalahkan oleh Alexander Agung dari Macedonia, atau kadang ditulis Alexander Zulkarnain. Sudah, jadi setelah ini dikuasai oleh bangsa Macedonia. Tapi masa Macedonia itu berasal dari Eropa, jadi tidak ditulis di sini ya anak-anak gitu. Nah, tugas kalian itu hanya 5 soal. Soalnya adalah peradaban Mesopotamia itu terletak di mana? Yang saya maksud itu adalah terletak di antara sungai apa dan apa gitu. Yang tadi di depan ya anak-anak, kamu bisa back lagi ke video yang awal. Peninggalan ilmu pengetahuan bangsa Sumeria itu apa gitu ya. Ilmu pengetahuan bangsa Sumeria tadi di depan ada ya. Terus Kodek Hammurabi itu apa gitu ya. Dijelaskan siapa yang mendirikan gitu ya, dan era siapa gitu ya, harus lengkap ya. Raja yang membuat taman gantung atau hanging garden itu adalah, dan kerajaannya apa ya, jadi bukan hanya raja tapi harus ada raja ini dari kerajaan ini gitu ya anak-anak ya. Raja yang mendirikan perpustakaan tertua di dunia yang menampung 22.000 tablet adalah ada di depannya tadi ya. Jadi karena dia rajanya ini apa dan dari kerajaan apa gitu ya. Untuk clue-nya adalah raja ini selain menyukai bidang militer, dia juga menyukai dalam bidang pendidikan, sehingga dia membuat perpustakaan tertua untuk menampung benda-benda peninggalan dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Tuh ya. Jadi sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang atau ada yang mau bertanya, boleh ke WA saya gitu ya. Kamu tahu di grup ada nomor saya. Oke, terima kasih semuanya.